Shalom sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Bagaimana Bertumbuh dalam Pengenalan akan Allah. Bagian paling strategis dari pertumbuhan rohani adalah persekutuan yang semakin erat dengan Tuhan. Paulus berdoa untuk orang-orang percaya di Kolose pasal pertama ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Proses pertumbuhan menuju kedewasaan rohani ini membutuhkan beberapa landasan yang menjadi dasar agar dapat bertumbuh maksimal. Dasar pertama, hanya Tuhan sendirilah yang dapat memberikan kepada manusia pengenalan akan dirinya. Manusia tidak akan dapat mengenal Tuhan bila Tuhan sendiri tidak datang memperkenalkan dirinya sendiri. Pengenalan akan Tuhan tidak didapat dari membaca buku. Walaupun buku berguna untuk menambah informasi, tidak juga didapati di sekolah Alkitab. Walaupun sekolah Alkitab sangat berguna untuk mendorong Anda lebih mengenal Tuhan. Intinya, pengenalan akan Tuhan itu adalah pengenalan secara pribadi. Oleh karena Tuhan yang Anda mau kenal itu adalah Tuhan yang memiliki kepribadian, maka pengenalan ini hanya bisa diperoleh bagi setiap orang yang memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan secara pribadi dengan bergantung sepenuhnya pada pertolongan Roh Kudus. Sebagaimana janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dasar kedua, pengenalan akan Tuhan mencakup hikmat dan pengertian yang benar. Sesungguhnya mendengarkan suara Tuhan akan menghasilkan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan ini akan mempengaruhi segala aspek kehidupan orang percaya. Sebagai contoh, Nabi Musa adalah seorang yang memiliki keinginan yang besar untuk mengenal dan berelasi dengan Tuhan dengan penuh keintiman. Itu sebabnya Musa membangun tenda di luar perkemahan untuk dapat berjumpa dengan Tuhan secara rutin. Tuhan bicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan sahabat karibnya. Dengan pertemuan secara konsisten ini, membuat Musa semakin mengenal Tuhan, yang berdampak buat kehidupan Musa untuk semakin mencintai Tuhan. Oleh sebab itu, semakin seseorang mencintai Tuhan, maka semakin orang itu rindu akan tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Seperti Musa memohon tuntunan Tuhan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Keluaran 33 ayat 13. Jawab Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayat 14. Adalah suatu jaminan dan kepastian bimbingan Tuhan serta perlindungan Tuhan. Semakin seseorang mencintai Tuhan, maka semakin rindu ia untuk berjumpa dengan Tuhan setiap pagi dalam doa, pujian, penyembahan, bersaat teduh dalam keintiman bersama Tuhan. Sehingga yang diingini hanyalah selalu dekat dengan pribadi Tuhan. Nabi Musa menyadari bahwa hidup di dunia ini kosong dan tiada arti di luar pengenalan yang intim akan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang menciptakan dan mengatur dunia ini, bahkan yang menciptakan dirinya dan memberikan dia nafas untuk hidup. Sehingga dari dasar hatinya yang terdalam Musa berseru, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh hati ingin mengenal Dia dan yang meluangkan waktu yang khusus bersama Tuhan setiap hari untuk mencari Tuhan. Maka setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya untuk mendengar seperti seorang murid.
Tuhan Allah telah membuka telinganya agar ia tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Dasar ketiga, pengenalan akan Tuhan butuh kesabaran dan ketekunan. Dalam perjalanan hidup Anda menuju kekekalan, terkadang banyak hal yang Anda tidak mengetahui atau memahami. Apalagi Anda mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di saat Dia sedang memimpin untuk Anda lebih mengenal Dia. Maka pada saat itulah Anda perlu untuk mempercayai Tuhan sekalipun Anda tidak bisa mengerti dan memahaminya. Bila Tuhan melihat Anda masih kurang mengenal Dia, maka Tuhan akan membuat dengan caranya sendiri untuk membuat Anda mengenal Dia secara seutuhnya. Tuhan tidak ingin Anda mengenal Dia hanya dari kata orang, tetapi pengalaman secara pribadi. Seperti kitab Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mencintai aku, bawa aku untuk lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Bukan dari informasi orang lain, tetapi dengan pengalaman secara pribadi dalam pergaulan intim dengan Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bersedia memperkenalkan dirimu untuk mencari aku, sehingga aku menjadi orang yang mengenalmu secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.